Salam kerahiman. Hari ini kita akan bahas nomor 742, nomor favorit ya, nomor yang sering-sering sekali diulang-ulang untuk banyak hal, karena di sana Yesus juga mengatakan banyak hal di dalam nomor 742. Kita baca dulu ya, 742. Putriku, kalau melalui engkau aku minta agar manusia menghormati kerahimanku, hendaknya engkau menjadi orang pertama yang unggul dalam harapan kepada kerahimanku ini. Aku minta agar engkau melaksanakan perbuatan-perbuatan kerahiman yang harus muncul dari kasih kepadaku. Kapan saja dan di mana saja, engkau harus mengamalkan belas kasihan kepada sesama. Engkau tidak boleh menghindarinya atau berusaha mencari-cari dalih untuk membebaskan diri darinya. Aku memberi engkau 3 cara untuk mengamalkan belas kasihan terhadap sesama. Yang pertama, perbuatan. Yang kedua, perkataan. Yang ketiga, doa. Dalam 3 cara inilah tercakup sepenuhnya karya belas kasih. Dan semua itu merupakan bukti kasihmu kepadaku yang tak dapat dibantah. Dengan sarana-sarana ini, suatu jiwa memuji dan menghormati kerahimanku. Sungguh, hari Minggu pertama sesudah Paskah adalah pesta kerahiman ilahi, yang juga harus menjadi hari untuk karya belas kasihan. Aku menuntut penghormatan kepada kerahimanku dengan perayaan yang meriah, dan dengan penghormatan terhadap gambar yang sudah dilukis itu. Dengan menggunakan gambar itu, aku akan memberi banyak rahmat kepada jiwa-jiwa. Dan gambar itu dimaksudkan untuk mengingatkan orang akan tuntutan-tuntutan kerahimanku. Sebab bahkan iman yang paling kuat pun akan sia-sia kalau tidak disertai dengan perbuatan. Putriku, kalau melalui engkau aku minta agar manusia menghormati kerahimanku. Yesus minta melalui Suster Faustina, orang kenal, orang tahu, orang mengalami kerahiman Tuhan dan akhirnya menghormati kerahimanku ya. Tapi Yesus minta engkau, Suster Faustina, yang jadi orang pertama yang unggul dalam harapan pada kerahimanku ini. Jadi kita meneladan Suster Faustina, kita pun mewartakan kerahiman, bercerita tentang kerahiman, tapi juga harus menjadi orang yang unggul dalam praktek kerahiman tersebut. Bukan hanya ngomong, ampunilah dia, tapi kita sendiri dendam, kita sendiri nggak mau ampuni orang. Buat apa? Yesus minta kita harus unggul, kita harus jadi contoh, kita harus memberi teladan tentang harapan-harapan pada kerahimanku tersebut. Jadi sungguh-sungguh punya iman, berharap pada kerahimannya Tuhan, dan ini harus unggul, harus kelihatan, harus nyata, bisa dilihat oleh orang-orang yang lain. Nah, kita lihat, kalau bicara unggul, bandingkan ya dengan Suster Faustina, dengan kita semua. Suster Faustina itu sekolah cuma sampai kelas 3 SD. Selain itu dia bukan orang yang sehat, dia orang yang sakit-sakitan. Kerjaannya pun atau pengetahuannya pun nggak tinggi karena memang sekolah 3 SD ya. Dia kerjanya jadi penjaga pintu, kerja di dapur, kerja di kebun. Jadi apa yang dia lakukan itu hal-hal yang nggak penting dalam tanda kutip ya. Bahkan dia juga dalam hidupnya sering direndahkan oleh suster-suster lain. Tapi Yesus minta dia harus unggul. Unggul dalam harapan kerahimanku. Dia unggul dalam kasih. Pendidikan boleh rendah. Pekerjaan boleh sederhana. Tapi Yesus minta supaya Suster Faustina bisa menjadi orang yang unggul dalam kasih. Contohnya misalnya kita bisa berbelas kasih bukan
bukan suka bohong, ya. Bukan kasih yang pura-pura mengasihi, padahal sebetulnya enggak mengasihi. Kita harus punya kasih yang murni, kasih yang tulus, ya, bukan yang pura-pura, bukan yang bohong, dan kasih itu harus nyata dalam hidup kita sehari-hari. Ya, jadi dalam hal ini kita juga diminta oleh Yesus untuk bisa unggul, bukan dalam cari uang, bukan dalam hal kepintaran, bukan dalam hal kehebatan, tapi unggul dalam kasih. Ayo kita berlomba-lomba untuk menjadi orang yang terus bisa mengasihi. Aku minta agar engkau melaksanakan perbuatan-perbuatan kerahiman. Itu yang Yesus minta. Kita diminta untuk melaksanakan perbuatan kerahiman. Yang harus muncul dari kasih-Mu kepadaku. Kita bisa melakukan pelayanan, bilang ada orang salah minta ampun, ya sudah diampuni. Ada orang minta bantu, ya sudah dibantu. Tapi apakah itu tulus? Apakah itu muncul dari kasih kita kepada Tuhan? Tuhan, saya lakukan ini karena saya mengasihi Engkau. Engkau meminta saya melakukan ini, maka saya lakukan karena saya mau mentaati perintah-Mu, karena saya mengasihi Engkau. Bukan perbuatan-perbuatannya yang terpenting, tapi kasih yang murni, itulah yang menjadi motivasi dari semua perbuatan kita. Jadi bukan prosesnya bikin seminarnya sukses, yang ikut banyak, ya, atau bikin satu event dapat uang banyak, bukan itu yang menjadi fokus. Tapi yang Yesus minta adalah semuanya didasarkan dengan kasih yang murni, itu motivasinya. Saya mau melayani karena saya mengasihi Tuhan. Karena saya mengasihi Tuhan, Tuhan juga diminta supaya saya mengasihi sesama, maka saya mengasihi sesama. Jadi kita dasarnya adalah kasih yang menjadi motivasi kita, ya. Semua perbuatan baik, melayani, memberi sedekah, memberi nasihat, baru disebut berbelas kasih kalau didasari oleh kasih yang murni. Nah, ini coba direfleksi ke diri kita masing-masing. Apakah saya sudah berbelas kasih? Ya mungkin. Tapi yang namanya berbelas kasih yang sebenarnya adalah kalau kita melakukan hal tersebut dengan dasar kasih. Kapan saja dan di mana saja engkau harus mengamalkan belas kasihan kepada sesama. Kapan saja, di mana saja. Nah, ini menjadi satu tantangan buat kita, ya. Kadang-kadang kita melihat orang itu, oke, saya mau bantu, saya mau tolong. Tapi kalau lihat yang ini, saya nggak mau. Padahal Yesus minta kapan saja dan di mana saja. Engkau tidak boleh menghindarinya atau berusaha mencari dalih untuk membebaskan diri darinya. Kita kan suka, ya. Nah, contoh, mungkin sudah sering dengar juga. Kalau saya pergi ke gereja dulu, sebelum pandemi, di gereja itu ada seorang, ya mungkin pengemis, ya, dia di kursi roda. Dia nggak minta-minta, ya, tapi kalau dikasih ya dia terima. Nah, suami saya bilang, kok kamu nggak pernah ngasih? Karena suami saya kalau ke gereja dia selalu memberi. Saya pikir suami saya sudah kasih, ya saya nggak usah kasih. Satu, kedua, saya males buka tas, buka dompet untuk kasih uang. Toh suami saya juga sudah kasih. Tapi dengan pertanyaan itu saya tertegur. Dan kalau bilang nggak mau kasih, nanti juga akan semakin ditegur. Jadi saya bilang sama suami saya, ya sudah, minggu depan saya kasih. Ya, itu satu teguran dan saya katakan minggu depan. Nah, waktu minggu depan lagi ke gereja, di kursi roda itu udah nggak ada orangnya. Yang ada hanya kursi roda dan satu kotak. Jadi tanyalah ke kiri kanan, kenapa, mana orangnya? Dan disebutkan bahwa dia sudah meninggal. Nah, itu menjadi satu teguran buat saya karena saya mengatakan mau memberi sedekah pada dia, tapi nggak tulus, nggak dengan kesungguhan, nggak dengan kasih. Hanya karena diingatkan oleh suami, hanya karena daripada nanti ribut, ya sudahlah kasih. Nah, inilah yang harus menjadi evaluasi dari kita semua. Apakah saya melakukan pelayanan, memberi itu
dasarnya kasih. Dan tadi Yesus katakan nggak boleh menghindari atau nggak boleh mencari dalih. Kalau saya kan mencari dalih. Saya bilang nantilah minggu depan. Nggak mau disalahkan. Seolah-olah itu menjadi haknya saya untuk menjawab sekarang atau minggu depan. Tapi apa yang dikatakan oleh Yesus hari ini menjadi satu teguran besar buat saya. Jangan menghindarinya. Gampang kan sebetulnya, tinggal buka tas, tinggal kasih, nggak jadi miskin juga, ya kan? Atau berusaha cari dalih untuk membebaskan diri darinya. Kata-kata yang keras, yang mungkin tegas, boleh menjadi satu pegangan buat kita semua adalah jangan cari akal untuk nggak berbelas kasih. Atau kalau kata yang lembut, berbelas kasihlah setiap saat. Terserah Bapak Ibu mau pakai istilah yang mana. Berbelas kasihlah setiap saat atau jangan cari akal, cari alasan untuk tidak berbelas kasih. Jadi artinya kita harus selalu berbelas kasih. Berbelas kasih adalah suatu usaha untuk kita sebetulnya semakin membersihkan jiwa kita dari ego. Dari cerita tadi kan Bapak Ibu bisa ambil egonya saya. Uang saya nggak suka diatur, saya mau kasih hak saya nggak mau kasih juga, saya nggak mau ada orang atur. Tapi karena ditanya daripada ribut, oke, nanti minggu depan, tapi nggak ada ketulusan di situ. Nah, saya mau katakan hari ini, bahwa kalau kita melakukan berbelas kasih, kita action, melakukan satu tindakan, maka ini sebetulnya menjadi salah satu cara untuk kita mendidik diri kita untuk tidak egois. Peduli pada orang lain. Punya perhatian pada orang lain. Hidup kita adalah suatu perjuangan. Dan perjuangan itu adalah sebetulnya melawan ego. Mari Bapak Ibu renungkan. Kan ada orang yang suka bilang bahwa hidup saya susah, menderita terus, kesulitan demi kesulitan datang. Tapi coba direfleksi kembali. Mungkin salah satu sebabnya karena ego, karena egoisnya kita. Tapi kalau dengan kita melakukan perbuatan belas kasih, dengan memberi, dengan tulus ya, dengan mengampuni, itu justru proses untuk kita melawan ego. Jadi bukan saya lagi menjadi fokus, tapi mulai orang lain. Orang lain bersalah, kita ampuni. Orang lain perlu bantuan, kita bantu. Jangan lihat diri sendiri ya. Itu salah satu cara jitu untuk melawan ego. Aku memberi engkau 3 cara untuk mengamalkan belas kasihan terhadap sesama. Pertama, melalui perbuatan, kedua, melalui perkataan, dan ketiga, melalui doa. Jadi nggak ada alasan buat kita satu orang pun untuk bilang bahwa saya nggak bisa melakukan berbelas kasih. Yesus pertegas lagi, dalam 3 cara ini tercakup sepenuhnya karya belas kasih. Dan semua itu merupakan bukti kasih-Mu kepadaku. Kalau kita lakukan itu menjadi bukti kita mengasihi Tuhan. Bukti kasih-Mu kepadaku yang tidak dapat dibantah. Dengan sarana-sarana ini, suatu jiwa memuji dan menghormati kerahimanku. Kalau kita melakukan perbuatan belas kasih, kita melakukan perkataan belas kasih, kita berdoa berbelas kasih, itu adalah sarana kita memuji dan menghormati kerahimannya Tuhan. Jadi bukan puji-pujian yang harus nyanyi atau penyembahan atau hal-hal lain ya, tapi dengan kita melakukan itu, Yesus katakan itu sudah menjadi bukti bahwa engkau memuji dan menghormati kerahimanku. Perkataan, nah, kita coba ya perkataan yang berbelas kasih. Contoh aja yang gampang dalam keluarga kita masing-masing. Kata-kata apa yang sering kita ucapkan atau kita katakan? Kata-kata pujian atau malah kata-kata yang negatif? Ada misalnya suami pulang malam, dia bercerita bahwa dia melakukan ini, melakukan itu sehingga pulangnya malam.
Si istri langsung gak terima, dia bilang kamu bohong. Misalnya ya. Ada juga suami yang misalnya punya kemampuannya terbatas, istrinya yang pangkatnya lebih tinggi, gajinya lebih besar, dia nganggap suaminya nggak bisa apa-apa. Dia menganggap merendahkan atau meremehkan suaminya. Mungkin juga dalam keluarga ada yang memaki, marah-marah, menghina, menuduh, membeda-bedakan, juga memfitnah. Kalau di dalam keluarga kita ada salah satu aja dari hal yang tadi saya sebutkan, pasti di dalam keluarga tersebut ada keributan. Bukan ada damai. Orang belum tentu bohong, kita sudah tuduh bohong. Setiap manusia sederajat, tapi kita rendahkan dia. Dibedakan. Ya, biasanya dalam keluarga-keluarga tertentu, oh ini buat anak laki yang paling besar. Adik-adiknya udah gak kebagian. Nah, di dalam keluarga seperti itu pasti ada kekacauan. Pasti ada keributan, ada iri hati, ada dendam, ada marah. Maka kalau dalam keluarga kita ada salah satu aja hal yang seperti itu, bertobatlah. Bertobatlah. Perbuatan. Nah, perbuatan belas kasih adalah semua perbuatan yang didasarkan pada kasih yang murni. Kasih yang murni itu adalah kasih yang selalu mau berbuat baik. Bukan dalam keluarga hitung-hitungan. Kamu sudah kerja ini, saya sudah kerja ini, kamu harus kerja itu. Jadi hitung-hitungan ya. Tapi dalam keluarga, perbuatan baik itu adalah dasarnya kasih yang murni. Yang selalu menolong. Yang selalu mengampuni kalau ada anggota keluarga yang bersalah. Manusia dasarnya rindu untuk mengasihi. Tapi dia juga rindu untuk dikasihi. Nah, yang ketiga dalam doa. Kalau kita berdoa yang tulus untuk mereka-mereka yang membutuhkan, maka doa ini akan sampai pada Bapa. Dan kekuatan doa itu luar biasa. Bapak, Ibu lakukan doa yang tulus, nggak usah yang panjang-panjang, tapi tulus, jujur. Doa itu sampai pada Allah. Dan semuanya itu kita lakukan demi kemuliaan Allah, bukan untuk kehebatan diri sendiri. Dikatakan lebih lanjut oleh Tuhan Yesus, sungguh hari Minggu pertama sesudah Paskah adalah pesta kerahiman ilahi. Terus menerus Yesus sounding hal ini 23 kali ya dalam buku diary-nya. Yang juga harus menjadi hari karya belas kasih. Jadi setelah kita melakukan persiapan segala macam dalam pesta kerahiman, harus juga ada karya belas kasih. Aku menuntut penghormatan pada kerahimanku dengan kepercayaan dengan perayaan yang meriah. Dia mau pesta kerahiman itu dengan perayaan yang meriah. Aku menuntut, artinya Yesus minta ya, berarti kita juga harus melakukan suatu usaha supaya perayaan pesta kerahiman itu dilakukan dengan meriah. Dan dengan penghormatan terhadap gambar yang sudah dilukis. Kita semua tahu ya, dalam pesta kerahiman perlu ada penghormatan gambar. Kenapa Yesus minta meriah? Saya selalu bilang ya, karena Yesus ingin memberikan satu hadiah yang luar biasa. Dan dia ingin hadiah ini bisa dinikmati, bisa diterima oleh semakin banyak orang. Kalau dilakukan dengan meriah, dengan persiapan, dengan penuh sukacita, di mana ini berdampak kepada orang sekitar, sehingga orang-orang lain yang nggak tahu juga jadi tahu, dan mereka juga punya kesempatan untuk bisa menerima rahmat yang luar biasa tersebut. Dengan menggunakan gambar itu, aku akan memberi rahmat kepada banyak jiwa. Oleh sebab itu gambar Yesus yang Maha Rahim itu dipajang ya, supaya dilihat. Dan Yesus akan memberikan banyak rahmat kepada banyak jiwa. Karena gambar kerahiman ilahi adalah sarana untuk banyak rahmat. Juga dengan gambar itu,
menjadi satu tuntutan, satu peringatan. Jadi kalau kita melihat gambar Yesus yang Maha Rahim, bukan hanya ingat bahwa Yesus memberkati kita, Yesus datang pada kita, Yesus memberikan sinar-sinar merah dan sinar pucatnya, memberikan kehidupan baru, mengampuni kita, tapi itu juga menjadi satu pengingat buat kita bahwa segala sesuatu perlu melakukan juga karya belas kasihan. Gambar itu menjadi suatu peringatan buat kita supaya kita juga melakukan perbuatan belas kasih. Jadikan belas kasihan jadi pola hidup kita. Maka secara bertahap hati kita akan berubah. Dari hati yang keras, hati yang egois, hati yang cuek, hati yang iri, hati yang dendam. Secara perlahan, secara bertahap akan punya hati yang berbelas kasih. Sehingga Yesus katakan dia akan nyaman tinggal di dalam hati kita karena hati kita sudah dipenuhi dengan belas kasih. Hilangkan semua hal-hal yang negatif yang tadi sudah saya katakan. Mari kita terus berusaha, minta kekuatan dari Tuhan, minta penyertaan Tuhan, minta rahmat Tuhan, supaya kita juga bisa punya hati yang berbelas kasih. Percaya pada Tuhan. Tuhan akan mampukan kita, Tuhan akan kabulkan kita. Waktunya itu suatu proses. Hanya kita dan Tuhan yang tahu ya, tapi kita tetap perlu berusaha, punya niat, punya keinginan untuk punya hati yang berbelas kasih. Itu aja untuk hari ini. Salam kerahiman.